Halo, bertemu lagi dengan saya, Gary. Eh, Sekitar atau 2 minggu lalu tepatnya, kita telah membahas organ sejarahnya di bagian pertama dari zaman abad ketiga sebelum Masehi, di mana organ dulu belum digunakan sebagai alat peribadatan karena agama belum ada. Jadi masih digunakan sebagai alat hiburan dan lekat pada kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Dan sampai pada akhirnya di abad ke-13 dan 14 sudah menjadi alat musik resmi gereja. Dan untuk yang kesempatan kali ini, episode yang kali ini, saya akan menyinggung lagi mulai dari abad ke-14 lalu lanjut ke abad-abad berikutnya. Karena pada episode yang lalu saya belum menjelaskan secara rinci sebenarnya di abad ke-14 itu organnya seperti apa atau perbedaannya seperti apa dibandingkan organ yang zaman sekarang. Oke. Saya juga berpindah ke ruangan yang lain dengan organ yang lain lagi supaya tidak bosan. Dan seperti biasa di akhir video saya akan bermain lagu pendek dan sederhana. Semoga hari ini penjelasannya menarik dan bisa diterima. Nah, mulai di organ zaman abad 14 dan 15, tuts-tutsnya pada bagian keyboard atau manual bagian tangan ini notnya sudah lebih komplit. Kalau dulu hanya bisa dimainkan secara diatonis, contohnya, tapi di zaman ini sudah mulai bisa kromatis. Jadi jarak-jarak setengah ini sudah bisa dimainkan. Jadi sudah komplit ya. Notnya komplit, tutsnya lebih komplit, lebih banyak. Nah, ini baru ada di zaman ini. Zaman-zaman sebelumnya belum ada. Lalu apalagi selain itu? Nah, di zaman ini muncul yang namanya pedal. Pedal atau keyboard dalam tanda kutip ya, untuk kaki, untuk permainan kaki ini. Dimainkan dengan kaki. Ini di zaman sebelumnya belum ada. Baru di abad-abad ini muncul pedal seperti ini. Tapi sama seperti manual pada abad-abad sebelumnya, pedal masuk di abad ke-14-15. Waktu itu notnya belum komplit, juga hanya diatonis. Jadi misalnya ini, tapi bukan, notnya belum komplit semuanya seperti manual pada zaman ini ya. Jadi hanya notnya terbatas pada waktu itu. Lalu apalagi? Nah, seperti yang kita lihat dari episode yang lalu juga, organ rata-rata mempunyai 2 manual ya. Manual itu yang tangan atau keyboard, 1, 2, terus pedal. Nah, di zaman ini justru baru muncul. Jadi di abad-abad sebelumnya itu hanya 1 ini doang. Pedal belum ada, terus manual yang lain belum ada. Nah, tapi mulai di zaman ini akhirnya mulai ada tambahan manual kedua. Saya nggak tahu ya, apa lebih atau hanya cuma sampai manual kedua. Tapi yang jelas mulai berganti, tidak hanya 1 manual. Organ sudah lebih banyak pilihan. Lalu apa lagi yang membedakan? Jadi mulai di abad ke-4 dan 15 ini, setiap negara atau setiap daerah mulai mempunyai ciri khas atau karakteristik untuk organnya mereka sendiri. Ada dari sisi arsitekturnya, ya, dari arsitektur bentuknya, terus ciri khas dan kualitas suaranya itu juga mulai di abad ini. Jadi di abad sebelumnya rata-rata semua standar, setiap negara, setiap daerah kurang lebih sama, tapi mulai di zaman ini sudah mulai ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, seperti abad-abad yang lalu, saya sudah jelaskan di abad sebelumnya, semenjak sudah ada perubahan dari organ air dan organ berikutnya, atau yang disebut Blockwerk kalau dalam bahasa Jerman biasa kita sebut. Apa itu Blockwerk yang di abad-abad sebelumnya yang saya bilang? Jadi kalau kita pencet 1 nada yang bunyi
nggak cuman nada itu. Jadi kalau kita pecah satu nada, yang bunyi bisa do, do, sol, bisa 2 atau 3 nada sekaligus kalau kita pencet. Nah, mulai di zaman abad ke-14 dan 15, akhirnya pilihan suara atau register mulai bisa dipisah. Jadi kalau kita setting, ya makanya ada kegunaannya seperti tombol-tombol atau register ini. Ya, itulah kegunaannya untuk pemisah. Jadi mulai di abad ini sudah bisa dipisah. Misalnya kita mau pencet, kita hanya mau satu nada. Jadi kalau kita do sama dengan C, kita mau pencet do, yang bunyi ya do aja. Kalau di zaman yang dulunya kita pencet do, dan sol otomatis bunyi, nggak bisa dipisah. Tapi mulai di abad ini bisa dipisah. Kita mau pencet do aja, do, atau do yang lebih tinggi, do, di tone yang sama, atau sol, ya. Ini baru mulai di abad ini terjadi. Jadi di abad-abad sebelumnya hal ini belum bisa. Jadi otomatis satu nada dipencet, yang bunyi bisa 2-3 nada sekaligus. Nah, ini saya akan beri gambar salah satu contoh. Ya, ini adalah organ, salah satu organ yang berada di abad ini, atau diciptakan, dibangun di abad ini. Organ ini dibangun pada tahun 1434. Dan seperti kita lihat di gambar ini, dan ini nyata, organ ini masih berdiri tegak sampai saat ini. Dan lokasinya ada di Swiss, di gereja Valeria. Dan seperti yang mungkin Anda bingung atau belum tahu, alat ini masih sangat berfungsi dan masih digunakan dalam peribadatan di dalam gereja sampai sekarang. Jadi kadang-kadang menurut saya pikiran kita terlalu berpikir, organ itu harganya mahal, terlalu mahal, mending beli apa atau bangun apa. Misalnya seperti di gereja lebih pilih bangun parkiran atau apa semacamnya, saya tahu banyak problem. Terus lebih pilih organ-organ digital atau hal yang lebih murah sebagai penggantinya. Tapi kalau kita pikir-pikir, coba kita lihat organ ini dari tahun 1434 masih bisa digunakan sampai sekarang asal dirawat. Kalau nggak dirawat juga sama aja. Jadi bayangin 1434 sampai 2020 itu berapa ratus tahun dan masih bisa berdiri kan. Kalau digital memang bisa dijadikan alternatif, lebih murah, tapi saya ragu bisa sampai 100 tahun atau sekitarnya, kayaknya langka. Tapi organ ini banyak sekali dari abad 15, abad 16, abad 17 masih berdiri, terutama di Eropa ya, karena memang sumbernya di Eropa. Itu masih dipakai, digunakan sampai sekarang karena dirawat dan memang awet seperti itu. Nah, kita udah jauh-jauh sampai abad ke-14 dan 15, tapi sayangnya kita agak balik dulu ke abad 12, mulai abad 12. Jadi selain organ besar yang kita kenal atau yang sudah saya jelaskan, saya ungkit, selain itu ada alat musik peranakannya yang dinamakan portatif dan positif. Nih, mari saya tunjukkan gambarnya. Portatif itu yang lebih kecil, yang di gambarnya ada ilustrasinya dengan Santa Cecilia. Dan yang satunya positif yang lebih besar. Nah, kenapa saya baru ungkit sekarang padahal sudah abad ke-12? Jadi karena ini alat musik peranakannya organ. Jadi saya nggak tahu pasnya saya masukkan ke runutan sejarah yang mana, tapi ini memang perlu kita bahas juga. Jadi portatif dan positif ini sebenarnya kemungkinan atau sudah diperkirakan sudah dikembangkan sebenarnya pada abad ke-12. Jadi bukan setelah abad 14 dan 15, tapi sebenarnya sudah sejak abad ke-12 kedua alat ini dikembangkan. Nah, untuk apa kedua alat musik ini digunakan? Padahal sudah ada organ ya. Jadi kedua alat musik ini dulunya digunakan sebagai alat musik hiburan juga, seperti organ pada zaman dahulu. Digunakan dalam atau sebagai musik hiburan baik di lingkungan istana
di lingkungan para imam dan para bangsawan. Nah, seperti kita lihat, kan kedua alat musik ini dari bentuknya mirip tapi berbeda. Semuanya mirip banget sama organnya, tapi yang satu kecil banget, yang satu sedang, tapi nggak segede organ. Nah, untuk apa kegunaannya dulu? Jadi kalau portatif itu dulunya digunakan untuk bermusik secara kolaborasi. Jadi berkolaborasi dengan alat musik lain, tidak dimainkan dengan solo ya. Alat portatif yang kecil ini. Sementara positif yang dari ukurannya saja kita sudah bisa lihat kan, dia lebih besar. Otomatis dia bisa dimainkan untuk alat musik solo, sudah seperti organ, tapi versi kecilnya, versi mininya. Nah, kalau portatif dulu hanya untuk bermusik secara kolaborasi, sementara positif sudah bisa digunakan sebagai permainan solo. Nah, jadi dulu positif ini juga sudah diperbolehkan untuk digunakan di dalam kapel-kapel. Tentunya nggak di gereja, karena gereja butuh organ yang besar. Sementara kapel-kapel banyak yang di biara-biara dan sebagainya banyak yang menggunakan positif ini. Nah, lalu selain itu juga digunakan untuk kegiatan berdevosi. Jadi ini sudah diizinkan juga oleh gereja anggapannya, walaupun tidak digunakan pada gereja-gereja besar ya. Nah, sekarang bagaimana eksistensinya kedua alat musik ini? Untuk portatif sayangnya hanya bertahan eksistensinya sampai abad ke-16, karena mulai tertinggal oleh zaman dan mungkin orang-orang mulai nggak suka atau mulai meninggalkannya, akhirnya alat musik itu mulai hilang dan dilupakan. Tapi kebalikannya, positif justru berlanjut eksistensinya dengan segala macam perkembangannya dan lebih baik tentunya ya dari zaman ke zaman. Tapi sampai pada abad ke-19 akhirnya positif ini juga mulai tertinggal oleh zaman, mulai dilupakan dan terganti oleh alat musik apa? Yaitu piano dan harmonium. Jadi positif ini mulai musnah dan mulai tergantikan oleh piano dan harmonium. Dan kalau positif sendiri sebenarnya setahu saya ada, sebenarnya masih banyak juga digunakan, tapi memang trennya sudah mulai hilang ya. Nah, karena kita sudah sedikit mengukit tentang piano dan harmonium, mungkin sebagai intermezzo, barangkali kita banyak yang belum tahu kapan sebenarnya piano ditemukan, harmonium ditemukan. Oke, piano pada dasarnya sebenarnya secara teori sudah ditemukan di tahun 1709 oleh ada dua nama besar ya penemunya. Tapi 1709 waktu itu dimulai di Italia, ditemukan oleh Bartolomeo Cristofori, bisa dibilang penemu pertamanya. Lalu nama besar kedua yaitu di Jerman, yaitu Johann Gottfried Silbermann. Nah, Silbermann ini jangan salah, selain penemu piano atau nama besar kedua yang menemukan piano di Jerman, beliau ini pembuat orgel atau organ yang kita kenal sekarang, pembuat organ terkenal dari zaman ke zaman. Itu beliau memang menemukannya agak lebih telat ya, kurang lebih pertengahan di abad 18, jadi 1700 sekian, bukan awal 1700-an seperti Bartolomeo Cristofori. Tapi perlu diketahui organ buatan Silbermann adalah organ yang sangat diakui dan disukai oleh Johann Sebastian Bach, komponis terbesar di sepanjang masa. Ya, jadi ini menurut saya juga penting. Berarti kita bisa jelas lihat ada hubungan saudara antara organ dan piano. Ya, kenapa piano itu diciptakan? Karena idenya piano ingin pengen
bisa melakukan hal yang berbeda dengan organ. Kalau organ seperti kita lihat, kalau kita tekan tutsnya, kita mau tekan keras, mau tekan lembut, suaranya sebenarnya sama. Dinamikanya nggak bisa terlihat secara jelas gitu loh. Kita nggak bisa memainkan, kita mau main lembut, mau keras, susah. Nah, ide itulah yang muncul ketika piano ini akhirnya terbentuk atau diciptakan, karena Bartolomeo Cristofori, Johann Gottfried Silbermann, salah satu pencetus, ingin menciptakan alat musik yang gampangnya atau secara awam bisa mengeluarkan perbedaan dinamika, lembut, keras, dan lain-lain. Sementara kalau organ kita harus ganti-ganti register biar lebih lembut, atau diakal-akalin artikulasinya, ada triknya. Tapi kita nggak bisa mewujudkannya secara nyata, ya. Baru memang organ berikutnya, di zaman-zaman berikutnya ada Sweller, ada Walzer yang bisa bikin crescendo, decrescendo. Tapi itu kan nggak langsung dari tutsnya, tapi dari proses organnya. Sementara piano kita bisa ngatur semua dari tutsnya. Itulah idenya kenapa akhirnya piano diciptakan. Tapi juga jangan salah, piano zaman dulu yang ditemukan 1709 itu bisa dibilang sangat berbeda dengan piano modern yang kita kenal sekarang. Jadi piano modern yang kita kenal sekarang, yang seperti sekarang itu, ya mungkin baru sekitar tahun, setahu saya malah abad 20, sekitar abad 20 atau abad 19 mungkin. Tapi piano-piano yang angkatan awal itu sebenarnya sangat berbeda jauh dengan piano yang kita kenal seperti sekarang. Saya akan tunjukkan sedikit gambar-gambarnya dari zaman ke zaman, dari piano yang awalnya mungkin diciptakan angkatan awal, lalu berkembang sampai akhirnya menjadi piano modern seperti sekarang. Jadi definisi piano itu setahu saya bahkan dulu bukan disebut piano. Nama piano itu bisa dibilang baru muncul beberapa abad setelahnya. Selanjutnya adalah harmonium. Mungkin banyak yang kenal atau banyak yang tahu, karena di Indonesia banyak di gereja-gereja tua terdapat harmonium. Organ juga ada, tapi yang saya tahu, dari info yang saya tahu, kebanyakan harmonium. Memang semuanya peninggalan dari Eropa semua, dan sayangnya juga tidak terawat. Tapi kalau belum tahu, ini saya tunjukkan apa itu harmonium. Ya, harmonium itu sebenarnya idenya adalah setahu saya ya, ingin membuat seperti organ, tapi yang pasti secara harga lebih murah, dan kedua mudah dibawa kemana-mana untuk transport ya. Kalau organ kita lihat ini memerlukan biaya besar memindahkannya, memasangkannya. Kalau harmonium relatif lebih kecil, kurang lebih ya seperti piano sebenarnya ukurannya, dan masih mudah untuk transportasi dan lain-lain. Nah, itu ide awalnya. Terus pencipta atau penemunya siapa saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman bisa cari sendiri di Google kalau tertarik. Tapi yang saya tahu, harmonium ini ditemukan bisa dibilang paling telat. Setahu saya kurang lebih di pertengahan abad 19. Pokoknya sekitar abad 19 ditemukan di Eropa ya. Dan idenya ya ingin membuat organ tapi yang lebih murah dan lebih mudah dibawa kemana-mana, dapat untuk transport. Seperti itu. Ya, karena seperti biasa sejarah memang sangat panjang. Jadi sejarah bagian kedua tentang hubungan tentang organ abad 14 dan 15 dan hubungannya dengan alat musik lain, yaitu portatif, positif, piano, dan harmonium, kita sudahi. Dan sejarah bagian berikutnya akan kita lanjutkan di episode-episode berikutnya. Dan sekarang saya akan memainkan secara sederhana lagu "O Datanglah Immanuel" dari Puji Syukur nomor 443 dan atau dari Kidung Jemaat nomor 81. Semoga berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya.